Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ajit. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat animasi dengan diikuti oleh objek lain. Contohnya misalkan sedang minum misalkan, atau mengambil sebuah objek. Objek tersebut akan ikut dari gerakan karakter tersebut. Misalnya gitu. Ini contohnya. Di sini ada karakter Barry, karakter kita dari animasi SMK Comas. Dan si Barry ini ceritanya sedang duduk di sebuah kursi dan ada meja di depannya. Terus di meja tersebut ada cangkir gitu, cangkir atau air minum. Ada wadah air minum. Nah, nanti gerakannya itu si Barry ini akan ngambil gelas air minum ini dan dia akan minum gitu dari gelas tersebut. Nah, objeknya kita sudah sediakan, yaitu objek si Barry ini dengan rignya lengkap gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke mode animasi ya, mode animasi. Nah, di mode animasi ini kebetulan saya sudah membuat gerakan dasar si Barry ini, bagaimana dia mengambil sebuah gelas air minum dan gelas tersebut nanti akan diarahkan ke depan mulutnya, seolah-olah dia sedang minum air, dan gelas tersebut mengikuti gerakan tangannya gitu. Nah, kita cek dulu misalkan posisi si Barry ini, karakter ini, dia nanti akan melakukan gerakan mengangkat tangan. Nah, dari gerakan mengangkat tangan ini dia akan mengambil gelas air minum. Dari gelas tersebut dibawa ke depan mulutnya dan ditaruh kembali di meja dan dilepas kembali sehingga tangannya ikut kembali ke posisi semula. Nah, ini dibuat gerakan utamanya dulu seperti apa gerakan dari animasinya itu. Misalkan di sini jangan lupa dicek dulu keying-nya itu diaktifkan dulu, lokasi rotasi scale-nya diaktifkan, terus auto key-nya juga diaktifkan sehingga nanti otomatis terkunci. Selanjutnya kita masuk ke mode post mode gitu ya, mode animasinya. Di sini silahkan buat dulu gerakan karakternya, gerakan seolah-olah dia mengambil gelas dan meminum air dari gelas tersebut. Kita menggunakan 120 frame gitu ya, dengan ada kurang lebih sekitar 7 key gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 key gitu ya. Key pertama itu kita bikin posisi standby atau diam, seperti biasa diseleksi semua, tekan A, kemudian tekan I gitu kan, terkunci. Di key kedua frame 10, tangan si Barry ini, karakter ini, dia mulai mengangkat gitu. Nah, di sini kenapa harus diangkat? Karena biar gerakannya itu nggak lurus di atas meja gitu, tapi dia ngangkat gitu kan. Misalkan di sini posisinya gitu kan, atau di sini gitu ya. Nah, kira-kira di sini. Jangan lupa diseleksi kembali semuanya, terus tekan A dan tekan I untuk menguncinya. Di frame 20 dia sudah mulai megang gelas gitu. Nah, di posisi ini posisikan tangannya itu memegang gelas. Jari-jari dari si karakter ini atau Barry ini bisa diedit atau di scale, dirotasi gitu kan, dan di grab gitu. Jadi posisikan jari-jari tangannya sedang memegang gelas dengan cara diatur scale, posisi, dan rotasinya gitu menggunakan R, S, dan G gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, di frame selanjutnya tangan karakternya itu mulai mengangkat dan memposisikan di depan mulutnya. Supaya si posisi tangannya ini pas, kalian bisa atur dulu si posisi gelasnya itu di posisi depan mulutnya gitu kan. Misalkan di frame 40
key keempat, tangannya itu sedang megang gelasnya itu di depan mulutnya. Kita kembali ke object mode. Nah, si gelasnya itu diatur posisinya itu seperti ini dan dirotasi. Nah, sini misalkan si Barry ini sedang minum air gitu kan dari gelas. Nah, ketika posisi ini dicek kembali posisi karakternya atau tangannya atau jari-jarinya apakah udah pas atau belum gitu. Kalau memang belum pas itu silahkan di setting gitu, diatur kembali sampai si posisi tangannya itu pas gitu ya. Nah, posisi gelas ini hanya sebagai gambaran saja ketika nanti posisinya seperti apa. Misalkan nah seperti ini tangannya kurang pas, ya digeser kembali aja kayak gitu ya. Nah, sekarang kembalikan posisi gelas ke tempat semula, di undo saja. Nah, ini sudah. Terus kita kembali ke karakter utama, masuk kembali ke post mode. Di frame 40, oh ini kurang 1 frame, 39 nggak apa-apa lah ya. Nah, dia masih minum nih, di frame 60 dia masih minum, jadi agak lama nih minumnya. Nah, di frame 60 itu di copy saja key dari 40 ini atau 39 ini, di copy masih sama karena posisinya di frame 60, di paste. Dari 60 ke 80 dia udah mulai menurunkan gelasnya, ditaruh kembali di meja. Nah, di posisi 80 ini seperti biasa kita posisikan gelasnya itu supaya pas, seolah-olah nanti menaruh gelas di meja gitu, dengan posisi yang berbeda. Jadi kita geser dulu gelasnya ke sini. Nah, nanti seolah-olah si gelas itu setelah dipakai dia ditaruh di tempat tersebut dengan posisi yang berbeda. Nah, ini hanya sebagai gambaran saja posisinya seperti ini. Tangannya juga dibuat lebih pas gitu kan, diedit kembali dengan cara dirubah-rubah kembali gitu ya. Sebaik mungkin seperti ini. Nah, kembalikan posisi gelasnya ke tempat semula yaitu dengan cara di undo saja. Nah, seperti ini. Gitu. Nah, kembali ke post mode, karakternya di frame 80 sampai 100 dia masih megang gelas nih, lama nih. Berarti frame 100 itu masih sama key-nya, kita copy saja dari frame 80, copy, pindahkan ke 100. Nah, gitu. Dari frame 100 sampai ke 110 tangannya itu sudah lepas gitu dari gelas, sehingga dia udah kembali mengangkat tangannya. Di frame 110 kita buat si tangannya itu mengangkat tanpa megang gelas, dan di 120 dia udah kembali ke meja semula. Nah, ini gerakan utamanya si karakter Barry ini mengangkat gelas gitu. Ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai. Kita kembali ke object mode. Nah, di object mode itu sekarang kita lihat posisi gelas ya, posisi gelas untuk dianimasikan mengikuti gerakan dari karakter utamanya. Perhatikan dulu posisi gelasnya. Nanti yang akan terikat oleh karakter utamanya itu bukan objek gelasnya, tapi ada satu lagi rig-nya gitu untuk ke objeknya, atau plane, menggunakan plane axis gitu. Nah, cara mengaktifkannya yaitu pertama perhatikan dulu si titik poinnya ini yang warna kuning kecil, itu pastikan ada di tengah-tengah objeknya, objek dari gelas ini gitu. Apapun itu nanti objeknya, poinnya itu harus ada benar-benar di tengah gitu ya. Nah, yang kedua di sini ada ancor gitu atau kursor nih. Itu si kursor ini harus ada di sini juga gitu, di tengah gitu ya. Nah, caranya yaitu
dengan cara Shift S dan pilih kursor to select gitu. Nah, dia ada di tengah. Kenapa? Karena untuk menambah plane axis-nya biar pas di tengah gitu. Nah, setelah itu kita masukkan plane axis-nya atau rig untuk objeknya, yaitu dengan cara Shift A dan pilih empty, pilih plane axis gitu. Nah, otomatis dia ada di tengah karena tadi ancornya itu ada di tengah atau kursornya ada di tengah. Kecilkan saja karena ini terlalu besar. Nah, ketika kita gerakan ini kan masih terpisah dengan objek gelasnya. Nah, kita sambungkan nih objek gelas dengan si plane axis-nya ini. Gitu. Jadi dengan cara seleksi dulu objek gelasnya, tekan Shift, seleksi si plane axis-nya. Terus tekan Ctrl+P, pilih objek. Nah, nanti dia terikat. Gitu. Yes. Nah, tekan gitu. Jadi dia ikut. Objek apapun lebih dari satu pun sama, seleksi dulu objeknya, terus tekan Shift, kita seleksi si plane axis-nya dan Ctrl+P pilih objeknya gitu ya. Seleksi objeknya, tekan Shift, seleksi plane axis-nya, Ctrl+P pilih objek. Oke, ini sudah punya plane axis. Sekarang kita perhatikan di frame. Kita mulai dari frame 20 karena key di posisi 20 itu tadi mulai memegang gelas gitu ya. Nah, cara untuk menyambungkan antara objek gelas dan karakternya yaitu kita menggunakan efek child of gitu ya. Dengan cara dicari di posisi toolsnya itu namanya object constraint properties ya, ini seperti gambar gear gitu, icon gear gitu ya, namanya object constraint properties, diklik saja. Jangan lupa yang diaktifkan tuh plane axis-nya ya. Nah, di gambar gear ini kita cari child of gitu. Di sini ada child of. Nah, child of ini nanti tampilnya kurang lebih seperti ini. Itu menunya. Pertama nih, sebelum ini diaktifkan, jangan lupa timelinenya di frame 20 karena di frame 20 sudah mulai mengangkat gelas atau memegang gelas. Terus plane axis-nya aktif. Nah, baru kita targetnya ini adalah right atau targetnya itu rig di karakter ini. Karakternya akan digunakan. Di sini kita bisa menggunakan dengan cara di ketik yaitu rig gitu ya, karena rigging gitu namanya rig. Terus di sini bisa menggunakan drop ya, jadi tinggal dicari saja riggingnya objek sama dengan rig, nah, otomatis muncul gitu. Nah, dari rig ini si objek gelas ini sudah tersambung ke rig, tapi rig bagian mana gitu. Sedangkan di sini kan rignya banyak tuh ya, ada banyak rig. Nah, ini si bagian objek gelas ini harus terikat ke salah satu rig tersebut, yaitu ada di posisi bond ini. Ini kita pilih target si objeknya itu rig apa gitu. Nah, karena ini objek gelas dipegang oleh tangan, jadi otomatis dia harus terikat oleh ke tangan gitu. Nah, rig bagian tangan itu namanya apa gitu. Kita coba cek. Masuk ke pause mode lagi. Nah, si bagian tangannya ini, yang telapak tangan ini namanya hand_IK.R, yaitu tangan menggunakan inverse kinetic bagian kanan gitu kan. Jadi tangan kanan rignya itu menggunakan inverse kinetic gitu ya. Nah, jangan lupa namanya ini gitu. Kita balik lagi ke object mode, aktifkan kembali plane axis-nya. Makanya di sini tulis atau cari hand_IK.R. Nah, dia udah terikat oleh rig bagian tangan atau telapak tangan. Tapi di sini dia hilang gitu kan. Gelasnya kemana ini kan gitu. Nah, kalian gak usah risau gitu, gak usah pusing mana gelasnya dicari-cari gitu kan. Tinggal diklik saja set inverse biar kembali ke semula. Di sini ada menu set inverse ya dan clear inverse. Nah, itu diklik saja set inverse. Nah, dia kembali ke posisi semula. Gitu. Nah, pertanyaannya, si objek ini udah terikat nih ke karakter, tapi dia ikut. Harusnya kan di frame
1 sampai 19 itu dia belum megang gelas, baru di frame 20 dia megang gelas itu. Nah, caranya di frame 20 dia harus megang gelas atau terikat. Nah, perhatikan kembali di menu child of, di situ ada influence dan dengan angka 1000 atau 1.000. Artinya ketika di sini angka 1000 dia terikat gitu dengan menggunakan efek child of ini seperti ini gitu kan. Nah, dia itu efeknya menggunakan ini kodenya 1000.0. Untuk melepasnya kita harus ubah ke bentuk nilainya tuh 0 gitu ya. Nilainya harus ke 0. Makanya dia nanti akan lepas seperti ini tuh. Nah, karena di frame 20 dia harus terikat atau megang, kita ubah ke 1000 atau 1.0. Terus kita kunci si posisi 1000 ini, yaitu dengan cara tekan, jangan lupa mouse-nya diarahkan ke influence dan tekan key. Nah, jadi warna kuning dan muncul keyframe untuk child of-nya. Nah, bagaimana di frame 1 sampai 19? Dia harusnya kan nggak terikat itu. Nah, posisikan di frame 19, rubah ini jadi 0. Si influence-nya rubah posisi jadi 0, kemudian tekan I kembali supaya terikat. Nah, jadilah dia lepas sampai 19 frame, baru frame 20 dia mengambil cangkirnya atau gelasnya. Nah, sampai frame ke 40 dia masih minum, 60 juga masih minum kan tadi, frame 40 dan 60 sama I-nya. Nah, dari 60 ke 80 dia sudah mulai menurunkan gelas. Nah, dari posisi 80 sampai 100 dia masih megang gelas lama gitu kan. Terus nah, dari 101 ke 120 dia udah, atau dari 101 ke 110 dia udah mulai melepas gelas gitu. Nah, berarti di sini di frame 100 ya, perhatikan di frame 100 si gelas ini masih terikat dengan tangan gitu. Baru di frame 101 si tangannya itu udah mulai lepas dari gelas. Pertama, kembali perhatikan di sini ada ancor atau kursor, itu jangan sampai jauh kemana-mana. Posisikan kembali posisi tengah objek gelas ini, yaitu dengan cara Shift S, pilih kursor to select, terus ini kita kunci kembali karena masih terikat, masih nyambung, kita kunci. Catatan selanjutnya, biar si posisi gelasnya itu tidak berpindah seperti posisi pertama, diam di situ di tempat, kita harus kunci si objek gelasnya di sini gitu. Ya, dengan cara mouse-nya diposisikan di preview objeknya, terus tekan I, gitu. Kita kunci si gelasnya, si objek gelasnya. Gitu. Nah, selanjutnya di frame 101 itu tangannya itu udah mulai lepas dari gelas itu, berarti kita turunkan influence-nya jadi 0. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gelasnya kembali ke posisi semula. Maka tadi kenapa kursornya harus diposisikan gelas? Karena biar si gelas itu bisa kembali ke posisi kursor. Kalau tadi kursornya mengikuti objek, di sini sekarang objeknya yang harus digeser mengikuti kursor. Dengan cara yaitu tekan Shift S, pilih Selection to Cursor. Jadi gelasnya mengikuti kursor posisinya. Nah, di sini influence-nya kita ubah ke 0 tetap, terus kita kunci, dan si karakter objeknya juga atau si objeknya di sini kita kunci juga, tekan I juga, sehingga dia tidak ikut gerak. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ketika diperbesar atau dijauhkan, gerakannya seperti ini. Tangan mengangkat, di frame 20 dia mulai mengambil gelas, minum agak lama, ditaruh kembali di posisi meja dengan posisi yang berbeda ya, dan di frame 100 dia naruh lepas, di frame 101 dia udah mulai lepas sampai
tangannya kembali ke posisi semula. Gitu. Nah, itu untuk contoh studi kasus membuat animasi body mechanic namanya ya, atau interaction, yaitu membuat animasi ada interaksi antara satu karakter dengan objek lain atau dengan karakter lain, namanya interaction atau body mechanic. Nah, di sini harus dipahami bagaimana antara karakter dan objek lain itu bisa terikat dengan cara menggunakan child op, terus diatur target, boundnya, dan influence-nya gitu, untuk menentukan kapan si objek ini ikut atau terbawa dan kapan si objek ini lepas gitu. Jadi pelajari baik-baik, dan ini bisa bermanfaat untuk menggunakan animasi atau ketika membuat animasi lainnya. Kurang lebih itu membuat animasi atau membuat gerakan menggunakan child op untuk studi kasus body mechanic atau interaction. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.